Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kita mau mempresentasikan soal proyek UAS dari mata kuliah Digital Business kelas A. Nah, proyeknya adalah berupa mempresentasikan laporan kemajuan usaha selama minggu 1 sampai minggu 14. Usaha kami ini memiliki nama yaitu Kasui Chips, yaitu usaha yang berjualan produk olahan keripik singkong dengan berbagai macam variasi glaze. Eh, ya kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oh sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Davin Firmansyah dengan NPM. Yang pertama ada Davin Firmansyah, kemudian ada Rizka Ayu Pratama, kemudian ada Nuraini Azanisa, kemudian ada saya sendiri Ramzi Frat Akbar, dan juga ada Raka Aditya. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya untuk memaparkan terkait keuangan dari usaha kami. Baik, untuk laporan keuangan sendiri terdiri dari 4 laporan, yakni yang pertama mengenai neraca, kemudian ada buku besar, lalu ada laba rugi, dan yang terakhir mengenai rasio keuangan kita. Yang pertama dari neraca sendiri, di sini untuk keuangan kita untuk neraca memiliki total sebesar Rp2.061.660 dengan deskripsi yang ada seperti yang ada di layar. Lalu selanjutnya mengenai laporan laba rugi, eh, di sini selama minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 kita menghasilkan laba sebesar Rp313.340 dan selanjutnya yakni mengenai rasio di mana kita sudah menghitung nilai rasio dari proyek kita yakni untuk current rasionya sendiri eh, senilai Rp0 karena di proyek kita tidak terdapat liability dari minggu pertama sampai dengan minggu 14. Lalu untuk return on asset sendiri, di sini kita menghasilkan ROA sebesar 75,20%, yang mana berarti setiap Rp1 dari keuangan perusahaan menghasilkan laba bersih yang berasal dari total aset senilai 75,20%. Lah, untuk ROI sendiri yakni return on investment, di sini kita menghasilkan ROI sebesar 208,89%, di mana yang berarti setiap Rp1 dari keuangan perusahaan menghasilkan aset bersih dari modal sebesar 208,89%, yang mana dari nilai ROA dan ROI ini sendiri dapat disimpulkan bahwa perusahaan kita atau usaha kita memiliki likuiditas yang sangat kuat dan efisien dan yang sangat baik dalam menggunakan aset dan juga modalnya untuk menghasilkan laba. Nah, untuk selanjutnya, laporan kemajuan bisnis akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan kemajuan dari bisnis yang sudah kami jalankan. Yang pertama yaitu pada bulan Maret adalah first offer atau penawaran pertama produk untuk penjualan dengan metode pre-order. Kemudian pada tanggal 21 Maret sebanyak 3 produk varian berhasil terjual. Kemudian pada bulan April kami memutuskan untuk membuat varian baru yang lebih umum untuk menarik minat konsumen yaitu varian dengan bumbu tabur atau bumbu bubuk. Kemudian pada bulan Mei penjualan mencapai tingkat tertinggi dengan total 35 produk berhasil terjual. Kemudian total laba yang kita hasilkan dalam periode ini sejumlah Rp313.340. Kemudian jumlah produk terjual selama periode adalah 64 produk terjual. Ini adalah timeline penjualan produk kami, yakni ada di sini untuk warna biru ini adalah hasil penjualan pada keripik glass. Nah, untuk warna oranye ini penjualan dari hasil keripik untuk varian bubuk. Di sini sudah terpaparkan yaitu tanggal 21 Maret terdapat
0 keripik yang terjual, kemudian tanggal 23 terdapat 3 keripik, dan seterusnya. Ini adalah progres media sosial kami. Kami memiliki beberapa media sosial dan juga e-commerce, antara lain Instagram, TikTok, Shopee, dan juga Tokopedia. Nah, ini adalah salah satu progres media sosial kami, yaitu Instagram, dengan nama username Chips, yaitu sudah menghasilkan 14 postingan dan juga memiliki total followers 1.104 hingga tanggal 8 Juni. Kemudian kami juga memiliki rencana bisnis yang mungkin kita akan jalankan di kedepannya agar bisa mengembangkan bisnis kami. Yang pertama ada inovasi produk, kemudian ada partnership iklan dan juga branding yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, rencana bisnis ke depannya itu adalah inovasi produk. Jadi selain dari produk olahan keripik singkong yang dipadukan glaze, nanti ke depannya kami ingin membuat olahan yang berbasis tanaman ubi rambat, seperti keripik dari ubi ungu, kentang, dan jenis umbi-umbian lain. Untuk mendiversifikasi produk dari Kaswit Chips. Lalu yang kedua, kami melakukan partnership atau penambahan saluran iklan dengan kolaborasi dengan beberapa influencer yang cukup menjanjikan karena dari segi pemasaran dapat menarik lebih banyak konsumen. Lalu untuk branding, kami berusaha untuk memperkuat brand image sebagai produk F&B yang memiliki manfaat yang besar karena menurut kami dari branding kami ini adalah bahwa singkong ini rendah gula dan cocok untuk dijadikan camilan. Lalu untuk strategi marketing lain dengan menggandeng influencer di bidang kesehatan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu Sukses with Chips. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.